Halo, welcome back to my channel teman-teman semua, dan kita hari ini akan membahas saham yang kemarin juga udah pernah kita bahas. Dan memang beberapa waktu yang lalu saat saya lagi cek beberapa video saya, ada beberapa pertanyaan yang minta contohnya, salah satunya saham yang lagi di markup seperti apa. Dan mohon maaf sebelumnya buat yang masih pegang sahamnya, yaitu Friend, ditanya apakah itu kondisi yang di markup, karena sebelumnya sempat naik pada tanggal 26 Agustus 2020. Dan hari ini adalah tanggal 30 Agustus 2020, hari Minggu. Jadi kita akan bahas kejadian yang memang udah lewat, tapi bisa untuk edukasi, karena kondisi seperti ini nggak akan terjadi hanya pada saham Friend, dan pada saham apapun yang teman-teman punya pada waktu yang nanti bisa mengalami hal tersebut. Dan karena itu yang perlu diketahui adalah bukan tentang saham yang dijelekin atau memang karena kondisi lagi jelek dibahas terus-terusan, bukan, tapi tentang kondisi di mana kalau suatu hari teman-teman ketemu kondisi yang mirip, itu udah tahu ada apa atau apa yang sedang terjadi dan sebaiknya bagaimana menghadapinya. Nah, ini kita akan langsung aja bahas, buka chartnya Friend, dan kita akan lihat sebenarnya ada apa waktu tanggal 26 Agustus 2020 setelah rebound jatuh kembali. Nah ini ya, jadi saya langsung buka gambar chart Friend, dimana waktu itu saya buat videonya juga langsung menggambar chartnya, membuat trendline yang masih sama, nggak saya ubah. Waktu itu kita sempat bahas sama-sama bahwa supportnya itu jatuhnya sekitar 105. Dan akhirnya ternyata lewat, sampai ke 87 ya, kalau lihat dari chart Nexus itu saya emang nggak terlalu perhatiin. Cuman tanggal 26 Agustus, yang candlesticknya putih sendiri di bagian paling kanan itu menandakan saham Friend naik, tapi kenaikannya terhenti pada trendline di 110. Entah sayanya yang kebetulan nyambung gambarnya, karena itu gambarnya saya nggak ubah dari awal, kebetulan tersambung atau memang sengaja ditahan di situ, saya nggak terlalu perhatiin ya, jadi saya nggak ikutin persis kejadiannya, nggak terlalu bisa komen apakah memang di 110 itu jegal atau enggak. Tapi besoknya, walaupun sempat mencoba menguat kembali, ternyata harga saham Friend turun lagi, dan sampai satu candlestick terakhir turun lagi. Itu kalau nggak salah auto rejection bawah. Nah di sini sebenarnya kalau lihat secara teknikal aja, teman-teman bisa aja bilang kalau pertama kali naik harusnya ada konfirmasi sekitar 3 hari. Memang itu benar. Tapi kalau belum sampai 3 hari udah turun lagi, nggak tembus kembali di resisten, itu sebenarnya memang udah ciri-cirinya ada yang aneh. Namun seandainya mau dilihat sedikit lebih detail, kita akan buka pada tanggal 26 Agustus 2020 itu sebenarnya ada apa di saham Friend. Jadi saya langsung ambil gambarnya, broker summary saham Friend di tanggal 26 Agustus 2020. Seperti yang kita tahu, pada bulan Agustus akhir ini Friend lagi turun habis-habisan dengan penjualan yang ramai dibicarakan oleh broker DR. Dan memang kebetulan waktu itu saya cek juga, dan banyak juga sudah yang bahas tentang siapa itu DR dan lain-lainnya. Cuman saya nggak terlalu perhatiin, yang saya perhatiin intinya adalah dia masih jual atau enggak. Jadi walaupun pada tanggal 26 Agustus itu saham Friend naik dan kita lihat pembeliannya luar biasa dari broker-broker yang lain, ternyata DR masih salah satu seller, dan dia menjual dengan net sale 161.286 lot. Mungkin sebagian akan bilang di sini DR sudah nggak jualan banyak. Ya memang, tapi sebenarnya intinya dia masih menjual. Jadi kalau dalam ilmu bandarmologinya tuh kita bilang nih bandarnya masih ngasih kode, gua tuh masih jualan. Jadi naiknya ini bukan sebuah konfirmasi pembalikan arah. Ya memang akan menjadi sebuah tanda tanya apakah besok jadi lanjut naik atau enggak. Seandainya pada tanggal 27-nya memang sudah tidak ada penjualan dari DR, memang kita bisa bilang selesai. Tapi biasanya kalau kondisi seperti itu, yang menjadi top seller biasanya sudah kembali menjadi buyer. Berarti benar-benar dia selesai menjual. Dan karena di tanggal 26 Agustus ini, sudah terlihat sendiri datanya bahwa dia masih top seller, urutan keempat di situ. Berarti udah jelas sekali dia kasih tanda bahwa Friend masih belum selesai terdistribusi. Nah, itulah yang kondisi yang kita sebut sebagai markup, jadi harga saham dinaikkan untuk terdistribusi kembali di harga yang lebih tinggi, atau kalau secara teknikal bisa disebut sebagai dead cat bounce ya, jadi rebound yang bohongan gitu. Ya, dimana kalau secara teknikal kita akan lihat ini baru aja patah tren, dia mau balik lagi naiknya, ternyata gagal turun lagi. Ya itu aja yang terjadi pada Friend. Sederhana banget baik dari bandarmologi
atau dari broker summary maupun dari technical kejawab semua. Nah, sekarang kita akan bicara sarannya. Mengingat saham friend itu nggak akan selamanya jelek. One day pasti naik juga. Semua saham tuh udah kayak begitu kan. Jadi, anggaplah ini video cuma membahas kondisi saham-saham yang di markup atau yang mengalami dead cat bounce itu seperti apa. Dan untuk ini khusus bagi pemegang saham friend. Jadi, yang perlu kalian tahu, cari tahu maksud saya adalah distribusi harus berakhir dulu. Baru kita bisa katakan itu adalah kondisi jenuh jual. Ya, dan biasanya kalau di teknikal ya mungkin udah ada satu level harga yang nggak bisa ditembus atau ya volumenya makin kecil. Semakin turun dengan volumenya semakin kecil berarti let's say barangnya yang distribusi udah habis. Ya. Yang kalian perlu perhatikan pertama adalah distribusi harus selesai karena ya terlepas daripada semua berita, kalau memang saham itu nggak jauh-jauh dari jenuh jual dan jenuh beli, ya setelah jenuh jual akan terjadi rebound. Itu yang akan terlihat nanti pada saham friend ke depannya. Kalau nggak ada berita-berita jelek lagi ya. Jadi nggak ada berita jelek yang mendukung tuh distribusi lebih lanjut. Ketika distribusi dari broker DR selesai, saham friend akan menguat kembali. Itu yang bisa kita katakan dari arus dananya. Setelah itu, ya carilah alasan lainnya kira-kira yang bisa bikin saham friend lagi menguat apa. Gitu. Ya, karena saat ini kalau saham udah turun banget, yang belum punya barang pasti ya udah gue nggak usah beli saham jelek. Kalau yang udah punya, antara dia mau kokoh bertahan atau averaging down atau ikutan cut loss, akhirnya nggak percaya lagi dengan saham tersebut. Jadi perlu adanya keyakinan kembali bagi orang lain maupun bagi si pemegang saham sebelumnya untuk kembali membeli saham friend. Ini adalah ilmu tentang psikologi pasar. Habis itu ya udah, asalkan udah nggak ada markup lagi, enjoy the ride aja. Jadi ya di video ini saya nggak cuman secara khusus bahas friend, melainkan juga ciri-ciri saham yang mengalami markup supaya teman-teman kalau next time di saham yang lain ketemu ciri-ciri yang mirip udah tahu gitu ya, apakah harus exit atau enggak di saham tersebut. Dan pasti di sini nggak ada rekomendasi sama sekali termasuk pada saham friend tersebut. Yang ada hanya edukasi persiapan untuk kedepannya kalau teman-teman ketemu saham yang serupa ya. Jadi tahu dan siap untuk mengantisipasi harus bagaimana dengan saham tersebut. Memang khusus di saham friend yang kali ini, di ulasan video ini, saya nggak ninggalin jejak di mana-mana, karena seminggu sebelumnya saya lagi enak trading di saham yang lain. Jadi pas ada yang nanya aja, saya baru lihat gitu. Oh, ini friend ternyata masih ada kejadian yang menarik untuk teman-teman perlu tahu. Supaya jangan ada yang kena jebak atau harapannya terlalu tinggi ternyata nggak terjadi. Kalaupun nggak terjadi atau terjadi itu karena apa di belakangnya, itu yang perlu kalian tahu. Oke, kiranya itu aja yang perlu dibahas tentang friend dan fase markup. Semoga menambah edukasi dan wawasan buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.